Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan berbicara mengenai infrastruktur yang diperlukan untuk suatu sistem berbasis teknologi informasi. Kemudian pada bagian akhir kita akan bicara mengenai teknologi-teknologi baru yang mulai muncul pada akhir-akhir ini. Di slide ini ditunjukkan bahwa ternyata ada hubungan erat antara perusahaan dengan berbagai sisi-sisinya, dengan infrastruktur teknologi informasi, dan dengan kapabilitas bisnis. Di sini kita lihat ternyata IT strategy atau strategi teknologi informasi itu sangat mempengaruhi infrastruktur yang dibutuhkan atau kerangka yang dibutuhkan untuk teknologi informasinya atau sarana dan prasarana. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh strategi bisnisnya, juga dipengaruhi oleh teknologi informasi yang tersedia. Nah, semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memuaskan konsumen, customer services, untuk pelayanan konsumen, untuk pelayanan pada supplier atau pemasok, dan untuk mengelola perusahaan secara umum. Nah, pada bagian ini kita akan bicara mengenai sarana prasarana teknologi informasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengakomodasi tiga hal ini yang di sebelah kiri guna mencapai tujuan perusahaan yang ada di sebelah kanan ini. Sebelumnya kita akan bicara mengenai perkembangan atau evolusi teknologi informasi. Pada awalnya teknologi informasi itu masih berat, besar. Jadi kita bisa lihat di sini ada mainframe, ada yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk mengelola komputer pada tingkat perusahaan. Nah, mainframe ini merupakan komputer yang mulai digunakan tahun 59. Sifatnya itu masih besar sekali, komputernya itu masih lamban, kecepatan komputasinya masih lamban. Anda bisa bayangkan, misalkan satu komputer yang awal-awal itu, kemampuan, tapi bukan mainframe ya, tapi komputer-komputer yang paling awal itu kemampuannya paling hanya seperti kalkulator, tapi membutuhkan ruangan sebesar 2 ruang kelas. Itu pun butuh listrik sampai ribuan watt. Dan setiap berapa menit, katakanlah sekitar 8 menit, itu dia akan hang, akan berhenti bekerja. Nah, karena teknologi saat itu masih sangat relatif kuno gitu ya. Saat itu menggunakan yang namanya tabung hampa, satu komponennya besarnya seperti bolam lampu itu. Kemudian kalau ini sudah lumayan, mulai bisa digunakan, tidak kelasnya seperti kalkulator, tapi digunakan untuk suatu perusahaan. Namun Anda bisa dilihat, Anda lihat sini ada 3 komputer lain yang lebih kecil. Ini namanya dumb computer atau dumb terminal, yaitu komputer yang sebetulnya hanya berupa layar dan mungkin keyboard dan tidak bisa melakukan komputasi sendiri, sehingga dia hanya menjadi sarana untuk input data ke mainframe maupun sarana untuk menampilkan data dari mainframe. Kemudian tahun 81 mulai muncul era komputer pribadi yang setiap komputernya dia punya prosesor sendiri. Ada keyboard, ada layar, tapi belum bisa terkoneksi. Sedangkan mainframe terkoneksi tapi tidak punya prosesor di dalam setiap terminalnya ini. Kemudian konsep client server mulai muncul tahun 83, ada satu server, dia melayani beberapa komputer sekaligus, dan komputer ini masing-masing juga punya prosesor. Kemudian muncul konsep enterprise computing tahun 92, di mana ada server-server yang banyak, satu divisi di perusahaan, ada satu server sendiri, dia terhubung ke server yang lebih besar, server pada tingkat perusahaan. Dan server ini terhubung ke internet. Kemudian tahun 2000-an sampai sekarang banyak digunakan konsep cloud computing atau komputasi awan, yaitu
tidak lagi kita terikat oleh jaringan ini, jaringan local area network ataupun jaringan wide area network, tapi semua gadget, apapun gadgetnya bisa dipakai, baik pakai laptop atau desktop atau HP, asal bisa terkoneksi ke internet dengan jaringan sendiri-sendiri, ada yang pakai mobile, ada yang pakai wifi dan seterusnya, nanti dia sudah bisa saling terkoneksi. Nah, komputasinya itu bisa dilakukan di awan, sehingga komputer yang digunakan maupun HP yang digunakan itu tidak perlu punya kemampuan prosesor yang tinggi, karena perhitungan-perhitungan yang rumit itu dilakukan di cloud. Cloud itu kan sebetulnya juga intinya jaringan, komputer-komputer yang terhubung ke internet, nyambungnya itu ke server yang besar, yang prosesornya sangat kuat, sangat cepat. Nanti prosesnya ada di server induk tersebut yang ada di awan atau di cloud. Kemudian ini konsep arsitektur untuk katakanlah suatu perusahaan yang punya website misalnya ya. Ini penggunanya ada di luar perusahaan, usernya misalkan ada suatu situs e-commerce misalnya. Anda menggunakan gadget Anda berhubungan dengan internet, internet ini menyambung dengan web server atau suatu komputer yang berfungsi sebagai server untuk perusahaan tersebut yang menampung kode-kode untuk website tersebut. Kemudian dari web server dia dihubungkan dengan application server. Sistem informasinya itu sebetulnya ada di sini. Sistem informasinya ada di application server, programnya atau aplikasinya. Nah, kemudian ketika diakses lewat internet, dia itu sebetulnya tidak langsung mengakses server aplikasinya, tapi mengakses server webnya, sehingga lebih aman. Ketika ada hacker yang masuk hanya ke web server aja, tidak sampai merusak programnya. Kemudian aplikasi ini akan nyambung dengan database. Database ini bisa ada di dalam application server, bisa juga ada di dalam komputer tersendiri, satu server sendiri untuk menampung data. Itu arsitektur yang umum digunakan saat ini. Kemudian kita lihat kenapa teknologi informasi itu berevolusi. Yang pertama, kita bisa lihat dari Moore's Law. Thomas More ini merupakan salah satu pendiri Intel, perusahaan prosesor ya, microchip. Dia memperkirakan setiap 18 bulan itu akan ada kenaikan kemampuan komputer sebesar 2 kali lipat. Atau sebaliknya, setiap 18 bulan, kalau komputer kecepatannya sama, nanti harganya akan turun tinggal setengahnya. Dan ini juga didukung oleh penggunaan nanoteknologi, yaitu suatu teknologi untuk mengecilkan transistor. Tadinya yang namanya transistor itu berupa tabung hampa ukurannya sekian, lantas transistor menjadi ukuran seujung kuku, lantas sekarang bisa ada puluhan miliar transistor di dalam satu chip yang ukurannya barangkali 1 inci persegi. Kemudian ada juga hukum yang menyatakan bahwa penyimpanan data itu semakin lama semakin murah. Anda bisa buktikan bahwa harga flash disk itu juga akan semakin murah dari tahun ke tahun. Ini adalah contoh penggunaan Moore's Law. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun, ini kemampuan komputasi yang dihitung dalam millions of instructions per second, berapa juta instruksi yang bisa dilakukan oleh satu chip dalam 1 detik itu meningkat luar biasa banyak. Kalau kita lihat yang data yang ada ini tahun 2014 ini 200.000 juta, berarti 200 miliar, 200 triliun barangkali ya. 200 triliun perhitungan setiap detik. Itu setiap 18 tahun akan meningkat 2 kali lipat. Jadi ini sudah berkali-kali lipatnya jadinya sekarang ya. Kemudian jumlah transistor yang bisa masuk 5 miliar transistor tahun tersebut dalam satu chip. Kalau dihitung misalkan setiap 3 tahun berarti naik 4 kali lipat. Setiap 3 tahun 4 kali lipat.
Kalau misalkan tambah 3 tahun lagi 6 tahun itu naik 4, lantas 8, lantas 16 kali lipat. Sehingga kemungkinan sekarang sudah sampai 80 miliar transistor dalam satu chip. Kemudian harga chip juga semakin murah kalau kecepatannya sama. Ini sekarang ketika menggunakan kabel untuk menghubungkan antara transistor satu dengan yang lain, itu kabelnya luar biasa kecil pakai nanotube. Nanotube itu ukurannya jadi satu kabelnya itu 10.000 kali lipat lebih tipis dari rambut manusia. Anda bisa bayangkan dia tingkatnya sampai tingkat molekuler itu besarannya. Kemudian harga penyimpanan juga semakin murah dengan jumlah harga sama-sama $1 atau 15.000 itu akan bisa menyimpan semakin banyak data dalam satu flash disk. Kemudian ada juga hukum Metcalfe, yaitu hukum yang menyatakan ketika ada 2 orang dalam satu jaringan, nilai manfaat yang diperoleh itu ya hanya 1, hubungan antara 2 orang itu. Ketika ada 3 akan bertambah. Ketika tambah jadi 4, jadi 16, jadi 32, itu peningkatannya tidak hanya linear, tapi peningkatan manfaat atau jumlah jaringan, jumlah koneksinya itu meningkat secara eksponensial, tidak hanya secara linear. Kemudian di sini kita bisa melihat biaya komunikasi juga akan selalu menurun karena penggunaan internet. Kita WA itu tidak masalah hanya mengirim satu kata aja jawabannya atau oke gitu ya. Padahal dulu ketika pakai SMS itu harus berpikir ulang, dipadatkan sehingga satu pesan itu bisa muat sebanyak-banyaknya kata-kata gitu. Kalau perlu malah disingkat-singkat. Kalau sekarang kita tidak perlu berpikir berapa panjang satu pesan. Kemudian ini kita bisa lihat juga pengurangan biaya untuk komunikasi karena adanya internet yang semakin tinggi. Kemudian kita lihat di sini kenapa kok evolusinya juga semakin cepat, itu karena ada standar yang digunakan. Anda bisa bayangkan Anda menggunakan HP itu bisa komunikasi antar misalkan Telkomsel dengan Indosat, dengan Tri, itu karena ada standar yang sama yang digunakan. Demikian pula antar komputer yang berbeda ada standarnya sehingga bisa berkomunikasi. Ketika Anda colokkan USB ke komputer manapun bisa, karena ada standar yang digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat ada 7 sebetulnya komponen dari infrastruktur atau sarana prasarana dari teknologi informasi. Yang pertama, Anda bisa lihat dari sini, ada computer hardware platform. Ini penggunaan hardware, ini macam-macam. Hardware itu bisa berupa desktop, bisa berupa server, bisa berupa berbagai perangkat yang digunakan bersamaan dengan komputer tersebut. Mereknya juga macam-macam, misalkan Dell, IBM, atau sekarang ada Asus, ada Lenovo, dan seterusnya. Ada juga yang namanya sistem operasi, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk menjalankan hardware-nya. Ibaratnya ini sistem agar komputer tahu bagaimana menerima input dari keyboard atau bagaimana menampilkan gambar di layar komputernya atau bagaimana cara mengirimkan data lewat modem atau lewat WiFi ke komputer lain. Itu sistem operasi. Kemudian di atas sistem operasi ada aplikasinya. Anda menggunakan Word, Anda menggunakan Excel, ini aplikasinya. Sedangkan Windows atau Mac OS atau Android itu sistem operasinya. Kemudian ada teknologi yang digunakan untuk mengelola jaringan. Ada juga konsultan yang bekerja untuk mengintegrasikan berbagai sistem. Karena di sini ada beberapa aplikasi yang digunakan, nanti diintegrasikan oleh konsultannya. Ada juga pengelolaan data dan penyimpanan data dengan berbagai merek dan perusahaan yang berkecimpung di situ.
Ada juga platform internet beserta teknologi hardware maupun software yang digunakan untuk mengelola platform internet tersebut. Penjelasan lebih dalam Anda bisa lihat di sini. Nah, tadi ada untuk hardware, ada client, berarti komputer yang mengakses server. Ini server ini yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antar komputer, mainframe komputer besar yang ada di tingkat pusat dari suatu perusahaan besar, dan di sini ada beberapa pembuat chipnya, Intel sama AMD yang paling terkenal. Sistem operasi juga Anda bisa lihat di sini, sebagian besar menggunakan pada tingkatan klien yang tingkatan kita ya, itu banyakan memang Windows sama Android. Kemudian ada juga yang pakai Unix atau Linux itu pada tingkatan server. Sekarang kalau untuk cloud computing, Google juga memperkenalkan Google Chrome OS, Chrome Operating System, tidak hanya Chrome sebagai browser, tapi dia menjadi sistem operasi untuk komputer yang sekedar digunakan untuk menghubungkan kita dengan cloud computing, dengan cloud services. Dia tidak perlu tempat penyimpanan di situ, dia tidak perlu prosesor besar, cukup menghubungkan kita. Ada juga beberapa aplikasi pada tingkatan perusahaan, enterprise software applications. Ada sistem untuk mengelola data tadi, ada sistem untuk mengelola jaringan, ada platform internet, dan ada sistem untuk consulting. Nah, itu berbagai komponen dari teknologi informasi beserta sarana dan prasarananya. Sekarang kita akan bicara mengenai tren yang ada di dunia IT. Sekarang ada tren baru, ya tidak terlalu baru tapi sudah banyak kita alami kalau kita ya. Ada penggunaan mobile digital platform. Sekarang komputasi tidak hanya dilakukan pakai komputer, tapi pakai smartphone, mobile phone, handphone. Sekarang kita mungkin lebih suka pakai handphone kemana-mana, termasuk ketika mengerjakan tugas-tugas ataupun ujian gitu ya. Kecuali kalau harus menggunakan tabel Excel untuk masukkan data dalam jumlah yang besar, mungkin baru kita akan menggunakan laptop ataupun desktop. Netbook, ini komputer yang relatif kecil, ada tablet, ada e-reader. E-reader ini kayak tablet tapi khusus digunakan untuk membaca buku. Dia bisa seminggu mungkin lebih tidak perlu di-charge karena teknologi layarnya beda. Ada juga smartwatch, smart glasses yang Google sempat mengeluarkan, sekarang beberapa yang lain sudah keluarkan juga. Ada tren untuk bring your own devices. Jadi perusahaan tidak lagi menyediakan desktop untuk karyawannya, tapi karyawan diharapkan untuk bawa laptop, bawa gadget sendiri. Ada quantum computing, basisnya tidak lagi pakai 1 dan 0. Kalau komputer selama ini kan pakai 1 dan 0 gitu, makanya namanya digital gitu. Digital computing. Kalau quantum computing ini pakai fisika kuantum, di mana satu barang itu bisa sekaligus 1 dan 0 pada saat yang sama, tergantung kapan diobservasi, dan tergantung akhirnya dia tidak hanya 2 kemungkinan, tapi bisa kemungkinannya sedikit luar biasa besar. Dan saat ini masih belum banyak digunakan, tapi sudah mulai di lab-lab digunakan dan digunakan untuk komputasi pada tingkatan yang tinggi, seperti mensimulasikan climate change, misalkan perubahan lingkungan global. Ada juga virtualisasi. Virtualisasi ini menggunakan beberapa, jadi ini misalkan Anda ingin memainkan aplikasi basis Android pada komputer. Nah, itu contoh virtualisasi pakai emulator. Bisa juga misalkan Anda menggunakan sistem operasi yang berbeda-beda pada satu komputer. Anda menggunakan Linux di atas Windows misalkan, itu virtualisasi. Ada cloud computing. Cloud computing itu komputasinya maupun penyimpanan memorinya itu ada di
jaringan internet. Dan itu menimbulkan beberapa kecenderungan baru, tren baru seperti infrastructure as a service. Kita tidak perlu di perusahaan itu punya network sendiri, tidak perlu mengelola jaringan sendiri, tidak perlu punya banyak komputer-komputer, cukup infrastrukturnya itu kita sewa aja lewat cloud. Yang terkenal misalkan AWS, Amazon Web Services, atau Microsoft dan Google juga punya sendiri. Kemudian platform as a service. Nah, ini juga di bawahnya infrastruktur, tidak selengkap infrastruktur, tapi dia platform. Misalkan sistem e-commerce, kita tidak perlu membuat situs e-commerce sendiri, tapi cukup ikut yang ada di Tokopedia atau di luar negeri yang terkenal Amazon misalnya. Dan software as a service, kita tidak perlu beli software, cukup menggunakan yang online. Seperti yang sederhana itu Google, kan ada Google Documents ya. Seandainya di komputer kita tidak ada Microsoft Office, kita cukup pakai browser aja masuk ke Google Drive, nanti kita membaca dokumen Office, Excel, PDF itu lewat Google. Nah, itu kita menggunakan softwarenya Google yang ada di internet dan tidak ada di HP kita, itu software as a service. Dan cloud ini kita bisa, kalau Google itu pabrik ya, kita bisa juga pesan cloud khusus untuk satu perusahaan saja juga bisa. Tapi masalah yang muncul mungkin masalah keamanan data, masalah keandalan, misalkan sesekali Google macet gitu bisa juga. Tapi kalau kita punya sistem IT sendiri juga mungkin juga macet. Nanti kita pertimbangkan mana yang lebih aman. Dan ini contoh cloud computing. Gadgetnya macam-macam yang ada di luar ini, semua terhubung lewat internet ke awan. Awan itu ya internet itu ya. Misalkan kita nyambung ke Google. Google itu kan ada server-server yang luar biasa banyak, sehingga diistilahkan sebagai server farms atau peternakan server. Di sana ada ribuan server yang dipusatkan. Anda bisa bayangkan berapa besar listrik yang dibutuhkan untuk mendinginkan servernya misalkan. Kemudian dari situ Anda bisa manfaatkan server-server yang ada di Google itu untuk menggunakan platform services seperti tadi e-commerce tadi ya, kita gunakan Tokopedia, mungkin mereka ikut Google atau ikut AWS juga mungkin, Amazon Web Services atau Microsoft Azure juga mungkin, atau kita menggunakan aplikasi yang ada online seperti aplikasi untuk customer relationship management untuk mengelola jaringan pelanggan kita seperti salesforce.com itu. Kemudian ada infrastructure services untuk penyimpanan data, untuk pengelolaan sumber daya komputasi dan seterusnya. Kemudian ada tren green computing. Bagaimana caranya kita bisa lebih hemat energi di dalam komputasinya. Seperti Apple, kemudian juga jaringannya Google itu mereka ingin mencapai penggunaan energi terbarukan seluruhnya 100% sehingga tidak menggunakan energi basis fossil fuels atau energi yang masih kotor pakai misalkan generator berbasis diesel atau PLN-nya nanti basisnya diesel atau basisnya minyak itu tidak mereka gunakan tapi pakai solar energy, energi surya, pakai energi angin dan sebagainya. Kemudian kecenderungan untuk menggunakan multi-core processors, ini di HP juga Anda sering gunakan, ada octa-core misalkan pakai 8 chip dalam satu chip gitu lah. Ada sekarang tren untuk open source, ada lawannya open source itu proprietary software. Jadi software proprietary itu berarti harus Anda bayar seperti Windows, seperti Microsoft Word, Excel misalkan, itu harus berbayar. Kalau open source itu tidak berbayar, dan bahkan Anda bisa mengubahnya. Jadi di dalam suatu program itu ada yang namanya source code. Source code itu programnya, jadi tulisan baris-baris program yang dibuat oleh programmer, itu kalau punyanya Windows kan Anda tidak bisa ubah-ubah ya, punyanya Microsoft karena harus bayar. Tapi kalau open source Anda bisa melihat, membukanya,
dan nanti bisa mengganti kode-kode tersebut. Misalkan ini Mozilla Firefox Open Office, dan ada komunitas yang mengembangkan maupun mengelolanya. Linux ini untuk sistem operasi, gantinya Windows pakai Linux, dan bahkan Anda boleh membagikan secara gratis kepada orang lain juga boleh. Kalau software yang open source. Ada juga ini beberapa software yang digunakan untuk mengelola web, seperti bahasa Java, HTML ini bahasa yang digunakan untuk mengelola website juga, ada Python, kemudian ini untuk XML. XML ini bahasa yang lebih canggih dari HTML. Kalau HTML itu bahasa yang digunakan untuk website, XML lebih tinggi lagi. Kemudian ini ada software oriented architecture. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang sebetulnya berdiri sendiri-sendiri dan nanti ketika diperlukan nanti saling dikomunikasikan satu sama lain. Ini contohnya di $Rent a Car. Ini ada suatu layanan basis web. Dia itu bisa menghubungkan beberapa aplikasi yang sebetulnya terpisah. Ada aplikasi sistem untuk mengelola perjalanan pesawat, ada ini sistem untuk mengoperasikan tour, untuk reservasi hotel misalkan, dan sistem jaringan wireless. Kemudian dari web services ini juga terhubung ke partner yang lain, kemudian terhubung ke server, dan terhubung ke sistem yang lama. Kemudian konsumen ketika akan pesan mobil, itu bisa lewat jaringan webnya langsung, bisa lewat jaringannya pesawat, jaringannya sistem Southwest Airlines, contohnya di sini, lewat jaringannya operator travel, dan seterusnya. Jadi ini masing-masing terpisah tapi terhubung dengan web services yang satu ini. Itu beberapa tren yang saat ini banyak berkembang. Kemudian ada juga tren lain, ini ada software package, ada 3 peluang untuk mendapatkan software, 3 cara mendapatkan software, membeli jadi atau outsourcing. Outsourcing ini minta perusahaan lain untuk mengembangkan software untuk kita, ataupun menggunakan layanan software basis web atau basis cloud. Kemudian di sini terlihat pengeluaran biaya untuk IT. Jadi totalnya ini. Kemudian outsourcing itu cukup banyak juga. Jadi sisanya berarti ini merupakan infrastruktur IT yang digunakan secara internal. Kemudian sebagian lagi digunakan untuk mengoutsource, jadi minta perusahaan lain untuk mengelola IT-nya atau membuatkan software-nya. Dan ini masih sedikit, tapi lama-lama akan semakin besar, software as a service. Dan ada juga tren baru, mashups, ini gabungan beberapa aplikasi, misalkan Google Map digabungkan dengan sistem yang ada di suatu restoran, sehingga orang akan lebih mudah untuk sampai ke restoran tersebut, atau lebih mudah milih di antara restoran yang ada dalam jaringan tersebut misalkan. Ada juga aplikasi-aplikasi yang dijalankan di mobile device, ini juga suatu tren yang sudah berkembang semenjak ada Android. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan, yaitu yang pertama adalah scalability. Kemampuan suatu sistem untuk berkembang, untuk melayani semakin banyak pengguna. Ada juga ini tren untuk mobile computing sama cloud computing. Kemudian ada juga beberapa tantangan yang muncul saat ini adalah penentuan siapa yang mengelola infrastrukturnya. Apakah infrastruktur itu sebaiknya dikelola secara terpusat atau dikelola secara desentralisasi. Berarti nanti setiap cabang perusahaan itu punya divisi IT tersendiri. Kemudian berapa biaya yang perlu dialokasikan untuk membagi antara pusat dan cabang. Nah, kemudian ini ketika kita tantangan lagi, ketika kita investasi di bidang IT, kita harus pikirkan apakah lebih baik sewa atau beli, atau pakai cloud computing atau outsourcing. Basisnya apa?
basisnya bukan hanya biaya untuk membelinya, tapi ada namanya total cost of ownership. Ini merupakan total biaya yang digunakan untuk mengadakan suatu teknologi atau sistem informasi. Tidak hanya biaya beli, tapi biaya pengelolaan, tapi biaya ketika harus update lagi terus. Bisa jadi kita membeli itu jadinya lebih mahal, walaupun di awal lebih murah, tapi ternyata membeli lebih mahal daripada kita sewa. Seperti perusahaan kan sekarang juga ada yang mulai tidak beli mobil, tapi cukup sewa saja. Karena perawatan, kemudian sopir, dan seterusnya akan disediakan oleh perusahaan yang menyewakan tadi. Kemudian ada 6 hal yang harus kita perhitungkan ketika mengembangkan atau investasi di bidang sarana IT. Ini, permintaan pasar terhadap layanan kita, strategi perusahaan, kemudian strategi bukan strategi bisnis, ini strategi bisnis, kali ini strategi IT-nya dari perusahaan tersebut, teknologi yang sudah kita miliki, dan pesaingnya, kemudian juga pesaing dari sisi layanan IT maupun pesaing langsung dari perusahaan tersebut. 6 hal ini harus kita pertimbangkan ketika mau mengembangkan sarana dan prasarana teknologi informasi di perusahaan kita. Nah, itu sekilas pandang mengenai sarana prasarana teknologi informasi memang cukup luas, karena hal ini selalu berkembang terus-menerus, dan selalu akan ada teknologi baru yang berkembang, akan muncul tren baru, akan muncul tantangan baru pada akhirnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Makasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.